Kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu yang perkasa, yang berdaulat, yang tidak pernah gagal, kami menyerahkan diri kami. Hibur kami, kuatkan kami, teguhkan kami melalui perenungan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama, supaya kami pulang dengan kekuatan iman yang baru di tengah-tengah kehidupan yang mungkin bagi sebagian kami tidaklah mudah. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kami merindukan Engkau sekali lagi menyatakan betapa Engkau mencintai kami. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan memohon kepadamu demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk boleh jabat kiri kanannya, depan belakangnya. Tuhan Yesus memberkati, katakan kepada mereka. Silakan duduk. Sebelum saya melanjutkan, saudara sekalian, saya menyambut beberapa teman saudara dari luar kota yang kebetulan sedang berlibur di kota Bandung dan menyempatkan diri untuk beribadah di rumah Tuhan GKI Anugerah tempat ini. Saya menyambut saudara dan berharap di dalam ibadah ini saudara pun boleh menjumpai Tuhan. Kalau tidak keberatan, teman-teman dari luar kota yang baru pertama kali datang boleh bangkit berdiri. Izinkan kami mengenal saudara. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Selamat. Oke, puji Tuhan. Kemarin Musa Henry khotbah apa? Tapi jangan berharap kalengan biskuit lagi ya. Lebaran udah selesai. Saudara sekalian, kita sampai di perkataan yang ketujuh. Perkataan yang ketujuh ini penting sekali saudara sekalian, karena sering kali kita mendengar kalimat-kalimat pada waktu kita mengalami kedukaan atau menghadiri kedukaan daripada orang lain. Hari ini kita juga berduka ya, ada jemaat kita yang dipanggil oleh Tuhan. Di Pos Medang juga ada. Kalau hari ini hadir melalui siaran YouTube online, kami berduka cita. Saudara sekalian, di dalam kedukaan seringkali kita mendengar kata pulang ke rumah Bapa di sorga. Baca kalimatnya 1, 2, 3. Berita sukacita kan? Pulangnya gak kemana-mana. Pulangnya ke rumah Bapa di sorga. Tapi Musa Henry pernah mencandain di sini ya. Siapa yang mau duluan? Coba tanya kiri kanannya, mau duluan? Saudara sekalian, memang kalimat ini indah sekali. Dan berharap seiring dengan perjalanan waktu yang semakin sempit, saya dan saudara paham betul akan hal itu. Sehingga pada waktunya ketika Tuhan memanggil kita, kita tahu benar kita akan kemana. Sekarang kita nggak padulu dulu. Kenapa? Karena memang kita masih terikat dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi ya. Tapi sebenarnya ungkapan ini mengekspresikan kebenaran iman yang berulang kali dinyatakan oleh Alkitab, dan salah satunya adalah perkataan ketujuh dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus enggak mati dibunuh oleh manusia, tidak. Di atas kayu salib, di tengah-tengah ketidakberdayaan, Dia tetap berdaulat. Dia mengembuskan nafas terakhirnya bukan karena alaminya, naturalnya, bukan karena perbuatan orang lain, tapi karena Dia menyerahkan nyawanya. Berharap di nafas yang terakhir kita pun bisa berkata di dalam hati kita, "Bapa, aku pulang." Saudara sekalian, namun kita tidak bisa membahas terlalu banyak. Saya coba dengan singkat saudaraku membagikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama itu, tahukah saudara ayat yang pertama itu, perkataan pertama Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah." Perkataan yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah." Ini hal yang menarik saudara sekalian, sebab Alkitab mengajarkan melalui perkataan Tuhan Yesus, Yesus harus jadi yang pertama dan yang terakhir. Kalau Alkitab Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah. Saudaraku, kalau kita mau hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran, maka kita harus mendahulukan Allah, menjadikan Dia yang paling utama.
Kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Allah bukan ban serep terakhir, tapi harus menjadi pilihan pertama. Hari ini bisnis gak mudah. Gara-gara manusia satu itu. Apa yang saudara andalkan? Siapa yang saudara cari pertama-tama dan utama? Sangat menyedihkan. Begitu banyak persoalan hidup menekan kita. Orang percaya justru meninggalkan doa mereka, meninggalkan lutut mereka, tidak lagi baca Alkitab, dan mereka percaya kepada tipuan si iblis yang berkata, percuma kan? Percuma kan beribadah kepada Allah? Percuma kan berdoa? Percuma kan? Dan kita percaya perkataan itu. Padahal Allah harus menjadi yang pertama dan terutama. Besok saya mengundang Anda, pertama kali engkau buka tokomu, engkau buka pabrikmu, buka usahamu, berlutut dan bilang, Tuhan, aku mencarimu. Susah benar Tuhan. Tapi di atas semua pemerintahan yang ada ini, aku percaya Engkau. Karena itu aku mau mengembalikannya dan meminta kepadamu. Tuhan, Engkau yang pertama, Engkau yang terutama. Bantu aku melihat Engkau di tengah badai ini. Engkau dan saya ketika sakit, siapa yang pertama kali kita perhatikan dan kita andalkan? Kita baca kertas Amsal 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku. Maka sekarang kita tahu kenapa jalan kita bengkok, kenapa kita membentur tembok, kenapa kita nggak punya jalan solusi, karena kita bersandar pada diri kita sendiri. Dan Yesus di atas kayu salib mengajar kepada kita, Dia bukanlah ban serep yang terakhir. Sedih sekali ketika saudara sekalian ada orang Kristen berkata, Pak, semua usaha sudah, semua dokter sudah, kami sudah, terakhir tinggal doa. Salah saudaraku, kebalik saudaraku. Hari ini saudara sekalian seperti tadi WL katakan, keadaannya mungkin tidak baik-baik saja. Apa? Siapa yang saudara cari? Adalah baik saudara datang di tempat ini lebih awal, berdiam diri, berdoa dan berkata, Bapa, aku pulang, aku datang. Bapa, Engkau tahu pergumulanku, Engkau tahu kesesakanku, Engkau tahu jalan buntuku, Engkau tahu aku gak berdaya. Bapa, ini saya, tolong saya. Tapi kalau engkau belum melakukannya, gak terlambat. Karena firman Tuhan berikan kepada saudara hari ini. Nanti pada waktu kita berdoa, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, datang kepada Dia. Tuhan, Engkau yang pertama, Engkau yang terutama. Bukan hanya yang pertama, tapi Dia harus yang jadi akhir, tujuan akhir. Kalau Dia jadi tujuan akhir, apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita sedang melayani Dia? Apakah kita sedang menggunakan uang kita untuk Dia? Apakah kita sedang memakai kepintaran kita untuk Dia? Apakah kita sedang mengasihi apa yang Dia kasihi sesama manusia kita, gereja Tuhan? Allah harus menjadi yang pertama dan yang terakhir dalam hidup ini. Namun tidak berhenti di situ perkataan Tuhan Yesus, saudara sekalian, mengajarkan kita untuk berserah. Lagu yang indah tadi, terima kasih buat tim pujian, mengajak kita untuk berserah. Saudara sekalian, berserah kepada Allah kadang-kadang menjadi suatu pilihan yang tidak populer. Karena kita berpikir saudara sekalian bahwa berserah itu adalah tindakan yang lemah, tindakan yang kurang bijak. Kita harus menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang hebat. Tapi saudaraku, betulkah kita kuat? Betulkah kita hebat? Bahkan pada virus yang tak kasat mata pun kita hancur. Virus pada waktu pandemi itu saudaraku. Kita bukan orang yang kuat. Kita bukan orang yang mampu saudaraku. Kita butuh Allah. Itu sebabnya saudara sekalian kita harus mengganti cara berpikir kita. Berserah kepada Allah bukanlah tindakan kelemahan. Tapi suatu hal yang bijak. Kenapa kita tidak mau berserah kepada Allah? Karena kita takut Allah merampas kenyamanan kita. Karena kita lebih ingin Tuhan mewujudkan apa yang kita inginkan.
Sering kali kita ingin ke kanan dan Tuhan ingin ke kiri. Dan kita nggak mau berserah karena kita nggak mau ke kiri. Karena kita pikir ke kiri itu akan membuat kita tidak nyaman, saudaraku. Tapi hari ini berita Tuhan, saudaraku, bahwa kalau kita berserah, betul mungkin tidak nyaman, tapi itu baik. Sama seperti seorang saudara sekalian yang sedang sakit. Tentu inginnya makanan yang enak. Tapi mungkin tenaga medis mengajarkan untuk tidak makan yang enak yang kita inginkan itu. Demi kebaikan kita. Mengapa kita tidak mau berserah? Mungkin dan pasti itu karena kesombongan kita. Dan kita sebagai manusia berdosa berkata, aku gak perlu Tuhan. Akar dari semuanya ini, dari dalam hati kita, itu karena kita tidak percaya kepada Allah. Saudara sekalian, apa yang membuat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena mereka ingin mengendalikan kehidupan. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Dan ingat, karena kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa, maka akar dosa itu ada di dalam diri kita. Kita ingin mengendalikan, kita ingin menguasai, kita ingin merasa aman kalau kita mengendalikan. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Allah, kita rasanya kehilangan kendali itu. Kita lupa Allah kita yang kita serahkan kendali itu Allah yang baik. Seperti bapa yang sayang kepada anaknya. Kalau anaknya minta kalajengking, kalau minta ular, dia tetap akan memberikan ikan. Kalau anaknya salah meminta batu kepada bapaknya. Tapi saudara sekalian, bapa yang baik itu selalu memberikan roti. Saya dan saudara harus bertumbuh di titik ini. Bukan karena kita tidak mau saja, karena kesombongan kita. Tapi sesungguhnya kita ragu kepada Allah. Kita tidak percaya kepada Allah. Tadi saya mengundang Bapak Ibu yang berbisnis dan keadaan tidak mudah. Untuk besok pagi berlutut di hadapan Tuhan dan berteriak. Mungkin seperti anak kecil yang menangis. Tuhan, aku gak bisa lagi. Aku butuh Engkau. Tapi mungkin sebagian di antara kita malu melakukan itu. Hancurkan kesombonganmu di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu engkau lemah. Tuhan tahu engkau gak berdaya. Hancurkan juga ketidakpercayaan itu dan berkata, Tuhan, saya sulit tapi saya mau. Mungkin kau bisa berteriak seperti seorang yang anaknya akan mati. Tapi Yesus berkata, anakmu tidak akan mati, engkau akan hidup. Anakmu akan hidup. Lalu dia berkata, aku mau percaya, tapi aku gak bisa. Tolong saya untuk percaya. Hari ini dalam perjalananmu pulang 30 menit, 15 menit, 60 menit mungkin. Berteriak pada Tuhan, Tuhan aku mau percaya. Tapi di depan mataku aku melihat yang lain. Tolong aku untuk aku percaya. Dan tahu saudaraku, Tuhan bersedia untuk engkau menyampaikan isi hatimu itu kepadanya. Saudara sekalian, hal yang terutama dari perkataan Tuhan Yesus yang terakhir itu adalah ada pada kalimat kata ya Bapa. Saudaraku, di awal dia berkata ya Bapa ampunilah mereka. Di kalimat yang terakhir, ya Bapa ke dalam tanganmu lah. Kalau saudara amati perjalanan yang pertama sampai perkataan yang ketujuh, indah sekali. Perkataan yang pertama seperti dia mengetok pintu sorga dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, dia berhenti sejenak. Perkataan kedua dan ketiga dia menyapa manusia. Kepada penjahat yang di sebelahnya berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku. Lalu dia melihat Maria dan Yohanes muridnya. Hai ibu, ini anakmu. Hai anak, ini ibumu. Tapi perkataan keempat dan ketujuh, dia sendirian. Dimulai dengan teriakan perkataan yang keempat. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di awal dia mengetuk pintu sorga, dia berkata kepada bapaknya. 2 dan 3 dia berbicara kepada manusia, menyampaikan isi hatinya. Tapi kemudian dia tahu bahwa manusia tidak mampu sampai pada perkataan keempat. Meninggalkan Allah, tertinggal, terbuang, terasing daripada Allah. Maka dia menanggungnya buat saya dan saudara yang berteriak. Mewakili kita seperti orang yang berteriak di bawah neraka. Saudaraku dan berteriak kepada Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, bisakah aku bertemu denganmu lagi? Allahku, Allahku,
Bisakah aku melihat Engkau lagi? Karena dosa aku terbuang, karena dosa aku terasing. Oh Allahku, Allahku. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kelima dia berkata, aku haus. Sebuah teriakan yang seharusnya dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan, aku sudah berdosa, aku mencari Engkau. Tapi ada Adam dan Hawa di dalam keberdosaannya justru bersembunyi. Sekarang Yesus mewakili semua umat manusia berdiri di hadapan Allah berkata, oh Allah, aku membutuhkan Engkau, aku haus akan Engkau. Pemazmur pernah berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kalimat berikutnya apa? Begitulah jiwaku. Saudaraku, seringkali di dalam keberdosaan kita nggak haus sama Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Bahkan setelah kita dibombardir oleh banyak masalah, kita pun nggak ngerti bahwa itu peringatan dan lonceng panggilan daripada Tuhan. Bahkan kita berani menentang dia, menghina dia, meninggalkan iman kita dan berkata engkau buruk, engkau jahat. Saudara sekalian, tapi Tuhan Yesus mewakili kita dalam teriakan yang kelima, aku haus. Lalu di dalam proses itu saudara sekalian, perkataan yang keenam, sudah selesai. It is finished. Saudara sekalian, seakan-akan Yesus membawa kita dari perkataan yang pertama bersama-sama dengan dia dan dia menanggung apa yang kita nggak bisa tanggung. Lalu kemudian dia selesaikan dalam perkataan yang keenam dan yang ketujuh dia berkata, ya Bapa, ini udah selesai. Aku datang kembali kepadamu. Aku bawa anak-anakmu. Karena saudara sekalian, memang Allah menginginkan kita bersama dengan dia. Kalau yang pertama itu bicara pengampunan, ketujuh itu bicara kepastian keselamatan. Jikalau saya dan saudara sudah percaya pada Yesus Kristus, jangan bingung. Mungkin engkau akan sakit karena penyakit yang engkau derita dalam nafasmu yang terakhir. Tapi setelah nafas yang terakhir itu, engkau pasti ada di rumah Bapa di sorga. Amin. Engkau mungkin ada dalam kecelakaan dan engkau menderita. Detik-detik itu engkau mungkin sakit sekali karena engkau masih ada di dalam kemah yang sementara ini. Engkau mencerit dan berkata, oke, sakit sekali. Tapi itu menuntun engkau masuk satu pintu yang kekal. Dan engkau pasti di rumah Bapa di sorga. Saudaraku, apakah engkau sudah pasti di rumah Bapa di sorga? Mengapa dia melakukan itu semua? Yohanes 3:16 menjelaskan kepada kita. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, karena dia mengasihi saya dan saudara. Tapi kasih ini gak bisa dijelaskan saudaraku. Kasih ini adalah kasih supranatural. Kasih ini adalah kasih yang melebihi perkataan kita. Nggak ada kata-kata yang bisa melukiskannya. Nggak ada gambaran yang bisa melukiskannya. Kadang-kadang kita memakai ilustrasi kasih ayah kepada anak. Tapi itu terbatas. Nggak bisa melukiskan kedalaman kasih Allah. Ini adalah kasih ilahi. Kasih yang nggak mampu dijelaskan oleh manusia. Bayangkan di tengah ciptaan semesta yang luar biasa, yang jaraknya katanya 93 miliar tahun cahaya. Tidak mungkin satu orang yang bisa melingkari itu. Saya pakai kata sementara karena teknologinya baru sampai di situ. Lebih dari itu mungkin akan lebih luas daripada itu. Bayangkan Tuhan semesta alam yang besar, yang megah, yang luar biasa, yang agung itu. Dia berkata melalui Yeremia, aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Di akhir rangkaian 7 perkataan Yesus, izinkan saya menyampaikannya. Allah mengasihimu saudaraku. Allah mencintaimu. Waktu Yesus masuk ke kota Bethlehem, lahir di kandang palungan, surga bergetar. Karena malaikat-malaikat mungkin gak merasa rela. Junjungannya raja di atas segala raja menjadi paling hina, tidak dihargai, diabaikan, ada dalam kotoran.
Menurut saya, ketika dia mati di atas kayu salib, itu juga surga bergoncang. Bergoncang saudaraku, karena surga sebenarnya bisa membinasakan semua yang memaku Yesus. Menghujat Yesus, meludahi Yesus. Saudara sekalian, butuh mungkin beberapa orang malaikat saja, pribadi malaikat saja. Itu semua sudah hancur saudaraku. Butuh hanya satu jentikan, dunia ini akan menjadi hancur. Butuh hanya sebuah hembusan, semuanya menjadi debu. Menjadi sesuatu yang fana. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Karena dia mengasihimu. Pagi ini saya berdoa supaya Tuhan menolong saya dan saudara. Untuk mengerti betapa engkau dicintai oleh Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, penjahat di sebelah kanan Yesus, sebelahnya Tuhan Yesus, itu sadar akan hal itu. Dia mengaku dosanya dan dia mohon, tolong saya. Lalu Yesus di dalam kasihnya berkata, hari ini juga kau ada. Bukankah Yesus tahu siapa orang itu? Berapa wanita yang diperkosa? Berapa wanita yang dihancurkan? Berapa jiwa yang melayang di tangannya? Sebab salib itu adalah hukuman yang terakhir saudaraku. Salib itu saudaraku hukuman yang paling hina bagi penjahat yang luar biasa. Brutalnya luar biasa. Bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka berdosa. Yesus tahu mulutnya kotor. Yesus tahu kebusukan hatinya. Yesus tahu semua yang dia perbuat. Tapi kenapa dia berkata, engkau mengaku dosamu dan engkau bersama dengan aku di sorga. Enggak ada yang bisa jelasin. Enggak ada. Billy Graham bilang, tahu apa itu artinya pengampunan? Pengampunan artinya di hadapan Allah yang suci, yang kudus. Semua file saya dihapus. Saudara sekalian, kalau kita file hapus di laptop atau di komputer, masih dihack, masih bisa dihack oleh orang IT yang pintar, itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau di filenya Tuhan, begitu kita minta ampun dosa dan Tuhan mengampuni kita, semua dosa kita dihapus. Why? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia tahu apa yang engkau katakan. Dia tahu kebusukan hatimu. Dia tahu tanganmu melakukan apa kemarin dengan uangmu. Dan hari ini kita masih bisa berhadapan dengan dia. Kita masih bisa mengangkat tangan. Saudaraku, engkau yang melayani seperti saya. Dia tahu siapa engkau. Tapi dia masih izinkan kita melayani. Kenapa? Karena dia mencintaimu. Dia mengasihimu. Oh, semoga saya dan saudara bisa tambah mengerti betapa Tuhan sayang engkau. Saudara sekalian, John Newton mengalami itu dan berkata, sangat besar anugerahmu, nggak bisa dijelaskan. Tapi engkau mencintai saya, engkau mengasihi saya Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Lalu kemudian dia mengubah hidupnya dari orang yang jahat, menjual manusia seperti binatang, menjadi orang yang memberitakan firman dan membela kehidupan sesamanya. Oh saudara sekalian, Petrus mengalami kasih itu, nggak bisa dijelaskan. Murid-murid mengalami kasih itu, nggak bisa dijelaskan. Paulus yang tadinya benci, lalu kemudian menghampirilah kasih Kristus dalam hatinya. Dia berubah, nggak bisa dijelaskan. Itu sebabnya Paulus saudara sekalian di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya. Hari ini waktu engkau mau datang menyerahkan bisnis, mungkin ada bisikan si jahat. Nah, engkau salah sih. Engkau lakukan curang. Tuhan tahu, akui itu dan kemudian dia mau di dalam kasihnya memulihkanmu. Engkau sakit, mungkin karena melakukan hal yang buruk dalam kehidupan pola hidupmu. Tuhan tahu, kemudian kita mengakuinya. Tuhan memulihkan dan kemudian mengizinkan kita meminta kepada dia untuk kita dikuatkan dan dipulihkan, saudaraku. Saudara sekalian, Tuhan mencintaimu. Bahkan Tuhan juga tahu, bersedia menerima ketika engkau kecewa kepada dia, melupakan dia, merasa putus asa dengan dia.
Tuhan tahu. Setipis apapun benang keraguan itu, Tuhan tahu. Tapi ya, dia tetap mencintaimu. Tetap mengasihimu. Saya mau berterima kasih buat Ko Budi Gunawan, Ko Yun Syam. Anda bersedia dipakai sama Tuhan untuk menciptakan, menggumulkan dan menciptakan sebuah lagu. Lagu ini sangat memberkati. Makasih juga buat Berry yang membuat nanti ada tayangan sedikit. Makasih juga buat Alfa. Alfa terbaring di rumah. Tapi engkau mengupload ini di YouTube bukan? Engkau melakukan sesuatu. 4 tahun kemudian kita bisa lihat bersama-sama di sini. Karena Tuhan cinta Alfa. Tuhan cinta teman-teman di rumah. Tuhan cinta mereka yang mengasihi Tuhan walaupun tidak berdaya. Dan pagi ini seraya mengucapkan doa yang tadi, Paulus katakan, semoga engkau bisa mengerti betapa Tuhan mencintaimu. Kita simak sebentar pujian ini ya. Semakin aku mengerti
Saya berdoa kiranya Tuhan menolong saya dan saudara melihat dan merasakan kasih-Nya yang begitu besar kepada engkau dan saya. Dalam rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai nanti kita merayakan Paskah. Saudara, saya berdoa supaya engkau betul-betul mengalami kasih Tuhan. Sehingga engkau dan saya bisa berkata, Tuhan, ini saya, kuserahkan hidupku kepadamu. Saya mengundang pemusik, singer untuk naik. Kita menyanyikan ref. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Hari ini datanglah pada Tuhan apa adanya, karena Dia tahu siapa engkau dan saya. Datanglah dengan kegetiranmu, datanglah dengan keputusasaanmu, datanglah dengan segala perasaan gagal, perasaan gak menyukai dirimu. Datang pada Dia, Dia mencintaimu. Datanglah dengan semua ketidakberdayaan berkata, teriak, Bapa, aku di sini, tolong saya. Mungkin itu untuk bisnismu, untuk kondisi kesehatan yang tidak menentu, untuk relasi. Dan kita bilang, Tuhan, tolong saya. Aku berserah, refnya saja. Juru selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah, aku berserah. Ya Allah, kami datang kepadamu, aku berserah. Kepadamu Juru Selamat, aku. Siapa yang mau datang kepada Tuhan dalam kasih-Nya, taruh tangan di dada dan bilang, Tuhan, Kau tahu saya, aku tahu Engkau mengasihi saya, aku datang kepadamu, aku berserah. Tuhan, aku datang hari ini ke hadapan salib-Mu yang mulia. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kita akan datang dalam ketulusan. Tuhan tahu siapa saya dan saudara, tapi Dia tetap mengasihi-Mu. Dia tetap mencintai-Mu. Mungkin kau ada dalam kesesakan dan berkata, aku bingung Tuhan, tapi aku berserah. Iya, Dia Bapa yang mengasihi-Mu. Dia mencintai-Mu. 2 kali refnya tanpa musik. Kita datang, dan siapa yang mau berkata kepada Tuhan, aku datang Tuhan. Aku mau terima kasih-Mu Tuhan, aku mau merasakannya, aku mau bertumbuh untuk mengalami kasih-Mu. Ini saya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku dengan lembut katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Engkau yang di rumah pun engkau bisa melakukannya. Datang pada Dia di dalam kasih-Nya. Serah
padamu, Juru Selamat aku. Mari bangkit berdiri, taruh tanganmu di dada tanpa musik ya. Aku berserah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Tak bisa kami jelaskan. Tapi firman-Mu mengatakan, Engkau mencintai kami. Dan kami mau percaya. Engkau tahu siapa kami. Tapi Engkau tetap mengasihi kami. Kami mau percaya. Engkau tahu masa depan kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Dan Engkau tetap menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami percaya. Kami berserah kepadamu. Sementara tadi lagu dinaikkan Tuhan, ada doa-doa mungkin yang diselipkan. Memohon pertolongan-Mu. Seperti seorang yang berlutut di bawah salib-Mu. Di dalam ketidakberdayaan berteriak kepadamu dan mohon pertolongan. Kiranya anugerah Tuhan berlaku bagi kami. Ya Tuhanku. Ya Allahku, ya Bapa, tolong kami. Kami perlu Engkau, kami memerlukan Engkau. Dan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu ajaib bagi masing-masing kami. Bantu kami untuk mengalaminya, membawa ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu bahwa kami gak pernah sendiri, tapi kami bersama dengan Allah yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, mulialah, agunglah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dan memuji kasih-Mu yang luar biasa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, semua berkata amin. Beri tepuk tangan buat kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Silakan duduk, kekasih hati Tuhan. Tuhan Yesus